Iya, shalom bagi semua saudara yang sudah setia terus mengikuti mesbah doa setiap harinya. Saya percaya kekuatan kita hanya ada pada Tuhan, dan biarlah kita mau terus mencari dan tinggal dalam hadirat Tuhan, berada di dalam tempat rahasianya Tuhan. Iya, saya mau mengucapkan shalom, selamat malam buat semua yang sudah bergabung, yang dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua dan semua negara. Shalom, saya percaya Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa dan pujian penyembahan kita. Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan malam ini. Kami mau buang semua yang tidak berkenan, bahkan roh-roh Tuhan yang coba mengganggu kami untuk datang kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami tanggalkan bahkan semua keinginan-keinginan daging kami taklukkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, supaya apa yang kami bawa malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu senantiasa ada di atas kami, memberikan kekuatan bagi kami yang sungguh-sungguh mau mencari Engkau. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa biar pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur, kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan di sekeliling kami. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun goncangan demi goncangan terjadi, Tuhan, bahkan sekalipun ketika kami tidak mengerti apa yang ada di depan kami tetap mau bilang, Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami, Engkau kekuatan kami, dan kami mau terus Tuhan untuk setia kepada Engkau, sebab Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Saudara, angkat suaramu, katakan bersama-sama pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar di hidup kami. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan kami punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Lebih lagi saudara, mari kita mau berkata, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan lebih lagi, mari kita angkat tangan, katakan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang
Saudara yang membutuhkan Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar di hidup kami. Engkau yang telah berjanji Tuhan, dan pasti Engkau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu atas hidup kami Bapa. Iman kami bersepakat dengan Tuhan hari ini. Kami percaya kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan. Mari lebih lagi saudara, kami punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup lakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami berserah Tuhan, kami berserah padamu. Haleluya. Kami mau bersepakat dengan Engkau Tuhan. Iman kami mau bersepakat dengan Tuhan hari-hari ini. Kami mau berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Kami mau berjalan dalam perkenanan-Mu Tuhan. Bahkan kami mau bersepakat dengan Tuhan. Kami tidak ingin berjalan dengan kekuatan kami. Kami tahu hanya orang-orang yang berjalan bersama Tuhan yang akan mengalami penyertaan dan pembelaan-Mu Bapa. Mari sekali lagi saudara, dengan iman kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan. Imani apa yang Kau ucapkan malam ini. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kami punya Allah yang besar, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
lagi saudara dengan iman katakan pada Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari persoalan dan masalah kami. Tuhan, kami terlebih besar bahkan daripada hidup kami sendiri Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Engkau menolong, Engkau melepaskan setiap kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Kau pulihkan kami. Tak pernah terlambat Kau Tuhan selamatkan hidup kami. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah senantiasa Tuhan kami tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahwa terus kami ada di dalam perkenanan demi perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan tuh selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Biar kami tetap ada Tuhan dalam kebenaran dan jalan-jalan-Mu ya Roh Kudus. Kami datang hari ini membawa hidup kami, membawa hati kami ya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk selalu ada di dalam perkenanan-Mu. Jamah hati kami Roh Kudus. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan. Untuk senantiasa melakukan kehendak dan perkenanan-Mu dalam hidup kami. Ini hidup kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari buka hatimu pada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah
Katakan kami buka hati Tuhan bagi jamahan-Mu, karena kami butuh Tuhan hari-hari ini bahkan lebih dari sebelumnya. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu hari-hari ini Bapa. Kami perlu Kau. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu Bapa. Seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sekali lagi saudara, bawa hidupmu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Amin Tuhan. Yes Lord Jesus. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Karena itulah sumber kekuatan di hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami terus mau mempersiapkan hidup kami menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Tuhan, kami tidak ingin tertipu dengan dunia ini. Kami ingin semakin dekat dengan Tuhan. Kami ingin semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami malam ini. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saya mengucapkan selamat malam buat yang pertama kali bergabung. Iya, kita sudah ada dalam pembacaan kitab Yesaya hari-hari ini, yaitu kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, di mana Tuhan memilih Nabi Yesaya untuk memperingatkan kepada bangsa Israel tentang dosa pemberontakan mereka, dan Tuhan memohon, Tuhan mau supaya mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, lanjutan yang kemarin. Sekarang Yesaya pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8. Iya, kemarin kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel Tuhan mau supaya mereka menghasilkan buah. Mereka adalah kebun anggurnya Tuhan, di mana Tuhan mencari buah dari kebun anggurnya, ya, dan tetapi yang Tuhan dapatkan hanyalah buah yang asam. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang manis dalam hidup kita, saudara ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan kepada Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 mulai, peringatan tentang berbagai keburukan ya. Iya, firman Tuhan berkata ayat yang ke-8, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Saudara, ya, firman Tuhan datang pada waktu itu. Kenapa Tuhan menegur dengan keras bangsa ini, dan Tuhan akan menghukum mereka karena sudah tidak ada keadilan. Semua orang mencintai diri sendiri dan terus hidup dalam keegoisan, tidak peduli lagi dengan orang lain. Ini firman ayat 8 berkata, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga orang tidak lagi dapat tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Saudara, ya, ketika Tuhan itu
mencari keadilan tapi sudah tidak ada keadilan lagi. Dan bukankah hari-hari ini juga terjadi, firman Tuhan berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Orang mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang dan tidak peduli dengan orang lain. Mari saudara, supaya tidak terjadi keburukan dalam hidup kita dan kita tidak mengalami kutuk Tuhan, mari kita mulai belajar. Kita hidup berbagi dengan orang lain, di mana Tuhan mau hidup kita itu juga boleh menjadi berkat. Jangan hanya hidup bagi kepentingan kita, tapi kita mau belajar hidup bagi kepentingan Tuhan. Tidak seperti bangsa ini sehingga Tuhan ingin memurkai mereka dan menghalau mereka dari dalam negeri mereka. Ayat yang ke-9 berkata, di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Saudara, ya, sehingga Tuhan berkata, ya, Yesaya berkata, di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Ini rumah yang besar yang baik berbicara tentang kemewahan, tentang keegoisan yang dibangun oleh orang-orang pada zaman itu. Tapi Tuhan berkata semuanya akan menjadi sunyi sepi. Mari kita terus berjaga-jaga dan memohon kepada Tuhan supaya apa yang kita lakukan ada dalam perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan tidak menghalaunya, saudara. Ya, biarlah saudara, kemegahan kita itu hanya kita bermegah hanya karena Tuhan. Kita mau bermegah hanya karena kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita, bukan karena yang lain. Sehingga kita tahu bahwa kita harus menjalani hidup di dunia ini harus berbuah seperti yang kemarin sudah kita baca. Tuhan mau sebagai kebun anggurnya ada buah-buah yang manis. Kita menghasilkan buah yang manis dalam hidup kita. Ayat yang ke-10, sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak, 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Saudara, ini luar biasa. Firman ini berkata, sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak, saudara, ya. 10 hari membajak, luasnya itu 10 hari membajak. Jadi saudara bayangkan berapa luas itu. Tapi dia hanya akan menghasilkan 1 bat anggur. Tidak sebanding. Di sini berbicara tentang bagaimana ketika Tuhan mengutuk saudara bangsa itu, maka sekalipun yang mereka miliki rasanya besar, tapi mereka tidak akan bisa menghasilkan sesuai yang mereka harapkan dengan kebun yang besar. Ya, jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Sekalipun kita kelihatannya memiliki usaha yang bisa kita anggap sebagai tempat untuk kita menaruh sandaran, tiba-tiba akan berubah. Kenapa? Keadaan terkutuk, saudara, ya. Firman ini berkata bahkan ya ketika orang menabur 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Jadi saudara bisa bayangkan ini satu keadaan yang terkutuk, saudara. Ya, di mana Tuhan ketika murka dan dia akan melakukan sesuatu yang akan mendatangkan ya kutuk atas bangsa ini. Walaupun mereka memiliki kebun anggur yang 10 hari membajak, itu hanya akan menghasilkan 1 bat anggur. Mari kita berdoa, saudara, supaya kita hari-hari ini boleh menjadi orang-orang yang tetap bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan, kami datang memberi seluruh hidup kami. Kami tidak ingin menjadi kebun anggur yang berbuah asam, tetapi kami mau menjadi kebun anggur yang berbuah manis, di mana perilaku kami, karakter kami, dan semua yang kami buat itu akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ayat yang ke-11, ini adalah dosa-dosa keburukan yang Tuhan murkai dari bangsa itu, saudara. Kalau kita lihat judulnya, peringatan tentang berbagai keburukan. Keburukan apa lagi yang mereka lakukan? Mereka hidup dengan tidak adil, menyerobot tanah demi tanah, hidup di dalam keegoisan, ketamakan yang luar biasa. Semua ingin dimakan sendiri tanpa berbagi dengan orang lain. Apalagi yang mereka lakukan yang membuat Tuhan marah. Ayat yang ke-11 berkata, celakalah mereka
mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Ternyata ini juga yang dilakukan bangsa Israel yang membuat Tuhan marah. Saudara, di sini dikatakan mereka itu bangun pagi-pagi terus mencari minuman keras. Bukankah ini juga terjadi hari-hari ini dalam kehidupan banyak orang Kristen? Saya masih mendengar banyak yang konseling suaminya, kerjaannya minum-minum, kumpul-kumpul sampai pagi, bahkan main judi. Ini mendukakan hati Tuhan. Ini membuat Tuhan marah sehingga dia akan datangkan kutuk atas kehidupan bangsa ini, saudara. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Baru bangun pagi bukannya bersyukur, bukannya memikirkan hari ini aku akan melakukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Begitu bangun pagi apa yang mereka lakukan? Mencari minuman keras, kata firman Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, duduk-duduk sampai malam, ya, dan badannya terus dihangatkan oleh anggur. Ini orang-orang yang hanya memuaskan hawa nafsu. Ini yang dimaksud oleh Tuhan, mereka hanya memuaskan hawa nafsu, hidup di dalam kedagingan. Ya, Tuhan itu tidak suka, saudara. Mungkin hari-hari ini kita tidak mencari minuman keras, tapi bangun pagi langsung cari siaran TV, nonton, saudara, apa yang mengikat kita, ya, mulai dicari, saudara, ya, drama-drama berseri sehingga membuat kita itu melupakan Tuhan. Hari-hari harusnya kita isi dengan hal yang positif, berdampak bagi orang lain, tapi kita sudah terikat, bahkan duduk sampai larut malam, saudara. Ya, apa yang menjadi berhala bagi hidup kita hari-hari ini Tuhan tidak suka. Mari kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang tidak dikutuki Tuhan karena perbuatan kita. Bangun pagi cari minuman keras, duduk sampai tengah malam, saudara, melakukan semua yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Ya, ayat yang ke-12 di sana dikatakan apa? Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Setiap hari hanya pesta pora, pakai kecapi, alat musik, nyanyi-nyanyi, saudara. Tapi bukan memuliakan Tuhan. Nyanyi lagu-lagu yang bukan memuliakan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini sepanjang hari karaokean, saudara. Nyanyi-nyanyi, tetapi di sini Tuhan berkata apa? Tetapi perbuatan Tuhan tidak pernah dipandang. Mereka tidak pernah peduli dengan apa yang Tuhan buat, baik itu perbuatan kasih-Nya, baik itu perbuatan murkanya. Kita harus memandang dengan fair, saudara, tentang Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi, di mana kasih setianya itu kekal dan tidak pernah berubah. Tapi ingat, Dia juga Tuhan yang menghukum. Satu saat Dia akan menghukum manusia yang berbuat dosa. Satu saat Dia juga akan datang sebagai hakim. Pandang perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang mana? Tuhan yang maha kasih, tapi juga Tuhan yang maha menghukum. Mari kita membuka mata kita hari-hari ini, saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak memandang perbuatan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Firman ini berkata, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Pesta pora yang dilakukan oleh bangsa ini. Setiap mereka melakukan pesta, ada puji-puji, ada tari-tarian, nyanyian, rebana, suling, tetapi mereka tidak pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, mari saudara, kalau saudara buat acara syukuran atau apa, jangan lupa naikkan puji-pujian, naikkan lagu-lagu yang mengingat akan kasih Tuhan. Naikkan lagu-lagu pujian, kita beribadah terlebih dahulu. Jangan hanya karaokean, nyanyi lagu-lagu dunia yang tidak penting dan membangun iman, lalu kita melupakan perbuatan Tuhan. Tuhan marah. Bangsa itu ada kecapi, gambus, rebana, suling, ada anggur, tetapi mereka, ya, perbuatan Tuhan tidak pernah dipandangnya. Bahkan di sini dikatakan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Kalau kita ini hidup hanya bagi kepentingan kita dan kita tidak pernah memandang pekerjaan Tuhan, kita tidak terbeban dengan pekerjaan Tuhan, ya, maka saudara, ya, kita akan menjadi orang yang dimurkai. Kita semua tahu bahwa kita hidup di dunia ini dengan sebuah tujuan, yaitu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Apakah saya harus ke gereja melamar jadi pengerja? Apakah saya harus berkhotbah? Apakah saya harus main musik di gereja? Enggak. Apa pekerjaan Tuhan itu?
itu saudara yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Ketika engkau hidup berdampak bagi orang lain, itu engkau melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagai seorang suami, engkau hidup menjadi imam yang benar dalam rumah tanggamu, itu engkau sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagai istri, engkau hidup menjadi istri, menjadi penolong bagi suami dan anak-anakmu, engkau sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Jangan salah, jangan gagal fokus hari-hari ini. Seringkali orang berpikir melakukan pekerjaan Tuhan itu waktu dia pelayanan di gereja, waktu dia ikut pelayanan misi ke kampung-kampung, ke desa-desa, enggak. Atau waktu dia harus berkhotbah. Ya saudara, kita semua dipanggil sesuai bagian kita masing-masing. Ketika engkau dipanggil menjadi imam bahkan di rumah tanggamu, keluargamu, mulailah dari rumah tanggamu. Lakukan pekerjaan Tuhan dalam rumah tanggamu. Jadilah imam yang baik sebagai seorang suami. Itu artinya engkau sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana engkau harus hidup? Engkau berdoa, Tuhan, bagaimana caranya saya menjadi imam yang baik di tengah rumah tangga saya? Itu artinya engkau sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika engkau menjadi istri yang baik, taat kepada Tuhan, taat pada suami, engkau juga menjadi istri yang melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai Tuhan marah dan menghukum kita. Dia bilang, perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Kita seringkali lupa bahwa kita hidup di dunia ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya berulang-ulang kali mengingatkan kita, kesuksesan kita di dunia ini bukan waktu kita punya titel S1, S2, S10 atau apapun. Tapi kesuksesan kita di dunia ini waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Apa yang Tuhan suruh akan atas hidup kita. Dan itu bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Ketika kita berubah, hidup baru, berbuah manis seperti kebun anggur itu, maka itu artinya kita juga sedang melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka mata kita supaya kita tidak salah, saudara, di dalam melangkah. Ya, ayat yang ke-13 berkata, sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Ya saudara, kenapa Tuhan membuang kita? Kenapa kita dikutuk oleh Tuhan? Karena umatku, kata Tuhan, tidak mengerti apa-apa. Ada banyak orang yang hidup menjadi orang Kristen tapi tidak mengerti apa-apa. Tidak ngerti apa yang Tuhan mau. Dia pikir hanya sekedar beragama Kristen dan dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang, engkau sudah puluhan tahun percaya pada Tuhan menjadi Kristen, tapi gak ngerti apa-apa. Hidup masih terus hidup dalam keduniawian, hidup masih dengan pesta pora, kemabukan, perjudian, persinahan, masih simpan akar pahit, kepahitan. Buah apa yang kita hasilkan bagi Tuhan? Sebagai kebun anggurnya Tuhan, apa yang bisa dinikmati dari hidup kita? Ya, apa yang bisa Tuhan lihat kita ini berdampak bagi kerajaan sorga? Firman ini berkata, akan aku buang mereka ke pembuangan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti apa-apa. Sudah cukup kita menjadi orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa. Saya menerima begitu banyak WA, ibu, selama ini saya tidak mengerti apa-apa menjadi orang Kristen. Tapi puji Tuhan, setelah saya mendengarkan mesbah doa, saya mulai ngerti untuk apa saya hidup. Banyak sekali. Nah, saya tanya, udah berapa tahun Bapak jadi Kristen? Saya jadi Kristen sudah 40 tahun, 50 tahun. Wow, tapi kagak ngerti apa-apa. Untung, puji Tuhan, makanya saya percaya saudara, mesbah doa ini adalah sesuatu cara Tuhan ya untuk terus membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan selama masih ada waktu di akhir zaman, Tuhan mau kita belajar dari firman Tuhan supaya hidup kita boleh diubahkan, supaya hidup kita boleh dimerdekakan, supaya kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Mari saudara, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah lelah, jangan pernah lesu untuk terus berbuah bagi Tuhan. Tuhan mau saudara, kita ini mengerti kebenaran. Jangan tidak mengerti. Bahkan banyak yang WA, ibu saya majelis, ibu saya pengerja, ibu saya pendeta, ibu saya, tapi saya masih hidup dalam dosa dan saya tidak mengerti menjadi Kristen yang benar. Ya, setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, saya baru tahu. Wow saudara, ya saya berdoa supaya kita tahu sebelum terlambat. Mari benahi diri kita. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa sehingga kita terhanyut dengan kehidupan dunia. Dan waktu Tuhan datang semua kaget. Kenapa saya tidak mengalami janji Tuhan? Saya nggak masuk sorga. Yaitu Tuhan bilang, karena engkau pembuat kejahatan. Ya,
Ayat 13, sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Ya, karena mereka tidak mengerti apa-apa, terpaksa Tuhan membuang mereka. Mereka harus menghadapi proses demi proses yang berat, yang melelahkan, yang menakutkan, yang begitu yang menyesakkan. Sayangkan saudara, sudah berapa tahun kita ikut Yesus, tapi kita harus terus diproses dengan proses yang seharusnya tidak kita alami. Hanya karena apa? Hanya karena kita nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti pilih jodoh yang kayak apa, ya, nggak ngerti cari hidup yang berkenan kayak apa, nggak ngerti semuanya, nggak ngerti bagaimana menjadi suami yang benar, nggak ngerti bagaimana menjadi istri yang benar, nggak ngerti menjadi anak yang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak ngerti. Tuhan bilang mereka buta. Ya, karena itu dibuang saudara. Jangan sampai kita semua dibuang hanya karena pelanggaran kita yang karena kita lakukan, karena kita tidak mengerti apa-apa. Ya, sebab itu kata firman Tuhan, ya, umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan halayak ramai akan menderita kehausan. Firman Tuhan ini bilang, ya, akan ada keadaan terkutuk. Orang-orang akan kehausan, kelaparan, akan masuk dalam masa kutuk. Ayat 14 berkata, sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Saudara, kita mau berdoa saudara hari-hari ini agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang mau diubahkan Tuhan. Jangan sampai semua ini terjadi baru kita mau bertobat. Selama Tuhan masih kasih kita waktu, mari bertobat saudara. Mari mau menghasilkan buah yang benar bagi Tuhan, buah yang manis. Mari kita mau berkata, aku mau dipakai oleh Tuhan. Bapa, aku mau Tuhan menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Mari saudara, jangan keraskan hati kita. Selama Tuhan masih berbicara mengingatkan kita, mari kita bersepakat dengan Tuhan. Mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau bersepakat dengan firman-Mu supaya kami boleh mengalami janji-janji-Mu. Kami mau bersepakat dengan Tuhan supaya kami bisa melakukan perbuatan yang besar bersama dengan Tuhan. Kami mau bersepakat dengan janji-Mu. Kami mau bersepakat dengan firman-Mu. Mari kita bersepakat dengan Tuhan supaya kita mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jangan menentang Tuhan dengan terus berbuat dosa, tapi kita mau berkata, aku mau bersepakat dengan Engkau Tuhan. Waktu kita mau bersepakat, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Mari saudara, kita mau buka hati kita malam hari ini. Kita mau angkat satu pujian, kita mau berkata, aku mau bersepakat dengan-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan semua janjinya. Bukan kutuk atas hidup kami, tapi segala janji. Waktu apa saudara? Waktu kita bersepakat dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau bersepakat dengan Tuhan. Biar kita mau berkata malam ini, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menjawab setiap persoalan dan persoalan kami, pergumulan kami. Kami mau sepakat, saudara, pujian ini berkata, ya, kami bersepakat dengan iman kami dengan Tuhan. Ya, mari kita mau bersepakat dengan Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kepada Tuhan, dan kita akan mengalami kemenangan yang dijanjikan, perlindungan yang dijanjikan. Mari sama-sama angkat hatimu, katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang
Lebih lagi mari angkat hatimu dan imanmu, kita mau katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau bersepakat dengan Engkau Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup meluputkan, membentengi, menjawab setiap doa-doa kami, bahkan melepaskan kami ketika kami ada dalam kesesakan. Kami mau bersepakat dengan Tuhan. Ajar kami bersepakat dengan Tuhan. Itu yang sulit bagi Tuhan untuk menjawab persoalan kami. Terlalu mudah, hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan adalah mengubah sikap hati kami untuk bersepakat dengan Tuhan, karena kami punya kehendak bebas. Ajar pada kami Tuhan untuk selalu hidup dalam takut akan Tuhan, untuk selalu mengikuti janji-janji, mengikuti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan, teguhkan setiap kami, mampukan setiap kami hari-hari ini Tuhan untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini terus ada dalam pergumulan. Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan sanggup menjadi jawaban. Kami terus berdoa Bapa, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan semua keluarga-keluarga malam hari ini yang ada di dalam kesehatian, terus berdoa bersama, bergandengan tangan dengan anak istri, dengan suami Tuhan. Mereka bersehati untuk memohon Tuhan campur tangan di dalam kehidupan rumah tangga. Tolong Bapa, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, bahkan jika ada suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat, kami percaya satu saat kami akan melihat Tuhan menjawab seruan doa kami, karena kami meminta dalam nama Yesus. Jamah anak-anak kami yang belum bertobat, jamah suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, dalam nama Yesus terjadi Tuhan pertobatan. Kami rindu, kami dan seisi rumah kami menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan berkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami tak berdoa anak-anak kami yang merindukan Tuhan pekerjaan, yang merindukan jodoh, yang merindukan untuk memilih jurusan perkuliahan, Tuhan yang buka jalan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terlalu percaya. Bahkan buat anak-anak kami atau setiap kami yang bergumul untuk memiliki keturunan Bapa, kami yang merindukan Tuhan memiliki anak, berkati setiap kandungan Tuhan yang tertutup dibukakan hari ini. Ada keturunan ilahi yang dilahirkan sehingga anak-anak ini boleh berguna bagi kepentingan kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi jawaban bagi setiap suami istri yang bergumul. Kami percaya dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terus menyerahkan orang tua kami, mama papa kami Tuhan, opa oma kami di dalam Engkau. Kakek nenek kami Tuhan, tolong di masa tua mereka terus ada damai sejahtera, sukacita, segala sakit penyakit Tuhan Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin juga ada para single parents yang membesarkan anak sendiri yang ditinggal oleh suami atau istri. Bapa, berikan kekuatan dan juga lawatan-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit Tuhan, yang ada di tempat tidur di atas ranjang mereka Tuhan, jamah, berikan kesembuhan. Sakit apapun Tuhan, kanker, tumor, bahkan virus, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang tertekan dengan tekanan hidup Tuhan, depresi, stres Bapa. Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi setiap mereka Tuhan. Lawat, berikan kekuatan untuk bangkit kembali dan berharap pada Tuhan. Mereka yang bergumul
untuk keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari kepahitan, amarah, merokok, minuman keras, judi. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Roh Kudus. Engkau sanggup mengeluarkan kami dari setiap tekanan hidup kami Bapa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap anak-anak jalanan, fakir, miskin, mereka yang berkekurangan. Tuhan tolong Bapa, untuk mereka boleh senantiasa Tuhan Engkau cukupi, bahkan pertemukan dengan setiap kami Bapa, untuk melayani, bahkan membantu dan memberkati mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Shalom bagi Indonesia. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Tuhan mengasihi bangsa ini, terjadi hujan pertobatan, bukan kematian massal tetapi kesembuhan massal, pertobatan massal terjadi bagi bangsa dan negara kami Bapa. Kami percaya Engkau memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Hikmat, marifat, takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka untuk memimpin bangsa ini keluar sebagai pemenang di dalam segala perkara. Tuhan mengurapi, berkati juga Tuhan TNI Polri yang terus bekerja bagi kepentingan bangsa ini tetap ada dalam satu kesatuan. Tuhan melawat, Tuhan menjaga, berkati anak istri mereka Tuhan, dimanapun berada mungkin ditinggal bertugas. Tuhan menjagai dan melindungi dan memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati juga para tenaga medis, dokter, mereka yang ada di garis depan menghadapi COVID-19 ini. Kami tahu perlindungan Tuhan sempurna. Kami memohon Bapa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Indonesia disembuhkan oleh Tuhan, bahkan semua benua-benua, negara-negara yang ada di dunia, 5 benua besar dan semua negara bagian di dalamnya, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Hujan pertobatan terjadi, tidak ada kematian massal tapi yang ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa, bahkan siap mereka yang ada di dalam ketakutan, kecemasan, hari ini Tuhan lawat, berikan roh keberanian bagi setiap kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Kau turut bekerja, Kau bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mengangkat tangan kami hari ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan, membuatnya berhasil, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tetaplah bersuka cita, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun keadaan kita. Dan jangan lupa saudara, kalau saudara diberkati dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Bagikan kepada orang lain supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat siap dukungan saudara bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati.